Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai implementasi Enterprise Resource Planning pada toko bangunan UD Mandala Jaya. Saya Vina Nur Aini dengan NIM 187231020. Dengan rekan saya, Saya Tania Mareta dengan NIM 187231002. pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu latar belakang permasalahan dari toko bangunan UD Mandala Jaya. Kemudian yang kedua ada penyelesaian masalah. Yang ketiga strength. Yang keempat langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang masalah yang dihadapi oleh UD Mandala Jaya. UD Mandala Jaya sendiri merupakan bisnis yang bergerak di bidang penjualan bahan dan alat bangunan yang didirikan oleh Made Suartana Teja pada tahun 1985 pada 14 Februari yang berlokasi di Kelungkung. Awalnya, sistem yang diberlakukan oleh Suartana Teja adalah sistem yang manual dengan pencatatan di secari kertas. Sistem ini dapat menghambat kinerja toko karena memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pencarian data dan bisa saja mengakibatkan kehilangan data-data penjualan. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka akan membuat UD Mandala Jaya kalah saing dengan toko lainnya. Karena saat ini banyak bisnis-bisnis yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola bisnis. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dari apa yang dialami oleh toko bangunan UD Mandala Jaya. Solusi untuk mengatasi masalah pada toko bangunan UD Mandala Jaya tersebut yaitu dengan memanfaatkan teknologi ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP membantu menyediakan berbagai informasi secara real time, proses bisnis seperti pemasaran produksi sumber daya, proses pembelian dan inventory. ERP dan software yang digunakan untuk implementasi yaitu Odoo. Odoo sendiri merupakan suatu aplikasi ERP modern yang dapat digunakan secara open source, yang diciptakan menggunakan framework Open Object yang memiliki arsitektur dalam MVC atau Model View Controller, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. MVC sendiri merupakan sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian. Dan untuk prosesnya yaitu proses pertama adalah view, akan meminta data untuk ditampilkan dalam bentuk grafis kepada pengguna. Kemudian yang kedua yaitu permintaan tersebut akan diterima oleh controller dan diteruskan ke model untuk diproses. Selanjutnya, model akan mencari dan mengolah data yang diminta di dalam database. Setelah data ditemukan dan diolah, model akan mengirimkan data tersebut kepada controller untuk ditampilkan di view. Controller kemudian akan menampilkan data hasil pengolahan model dan mengaturnya di bagian view untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya adalah mengapa sih kok UD Mandala Jaya menggunakan Odoo? Jadi, aplikasi Odoo ini memiliki beberapa kelebihan. Karena Odoo sendiri merupakan sekumpulan software manajemen bisnis yang terdiri atas CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Odoo ini software yang bersifat open source sehingga cocok digunakan oleh perusahaan yang masih baru seperti UD Mandala Jaya agar dapat menekan biaya dalam proses pengembangan aplikasi. Sistem Odoo dapat mengintegrasikan seluruh data perusahaan sehingga dapat menghemat waktu yang digunakan dalam memproses data sehingga lebih efektif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyesuaian aplikasi Odoo. Yang pertama yaitu konfigurasi database. Seperti aplikasi lainnya, konfigurasi database ini merupakan langkah awal untuk mulai menjalankan aplikasi Odoo. Untuk menjalankan aplikasi ini, yang pertama yaitu
pembuatan database, pemulihan database, pencadangan database, penduplikasian database, penghapusan database, dan perubahan kata sandi database. Kemudian yang kedua yaitu modul sales. Modul sales merupakan modul yang digunakan untuk pengelolaan dan pengklasifikasian pesanan penjualan seperti membuat pesanan dan mengecek pesanan yang sudah ada. Pembuatan pesanan penjualan atau sales order secara lengkap mulai dari quotation pelanggan, pesanan penjualan, pengiriman barang, pembuatan invoice untuk down payment atau DP, dan pembuatan invoice pembayaran full. Kemudian yang ketiga yaitu modul purchase. Modul purchase atau request for quotation adalah permintaan penawaran pembelian barang ketika perusahaan berencana untuk melakukan pembelian barang untuk beberapa produk. Request of quotation ini pada audit digunakan untuk mengirim daftar produk yang ingin dibeli ke supplier. Setelah supplier mengkonfirmasi permintaan produk, maka perusahaan dapat melanjutkan penawaran dan pembelian atau dapat membatalkan penawaran. Oke, yang keempat yaitu modul point of sale. Modul point of sale adalah modul yang digunakan untuk melakukan penjualan barang dengan satuan kecil yang dimaksudkan untuk pembelian barang tanpa menggunakan jasa pengiriman dari toko. Selanjutnya, modul inventory. Modul inventory ini digunakan untuk mengelola barang ke pelanggan, penerimaan barang dari supplier, persediaan barang, dan mengelola penyimpanan produk. Modul inventory sendiri dapat mengelola ketersediaan suatu barang berdasarkan minimum quantity dan maksimum quantity untuk menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan stok produk. Yang keenam, modul invoice. Modul invoice adalah modul yang berfungsi sebagai pencatatan secara otomatis dari setiap transaksi yang dilakukan di modul sales dan modul point of view. Di modul invoice sendiri, kita dapat melihat status pembayaran dari setiap pelanggan. Yang terakhir ada modul website. Pada modul website ini berisikan tampilan awal dari software yang digunakan oleh UD Mandala Jaya, yang berisikan informasi mengenai profil dan nomor kontak, beserta promo-promo yang diadakan oleh UD Mandala Jaya. Dan ini merupakan referensi dari kelompok kami mengenai Enterprise Resource Planning pada toko bangunan UD Mandala Jaya. Oke, yang terakhir kesimpulan. UD Mandala Jaya yang masih menggunakan sistem manual dalam proses bisnisnya mengalami banyak sekali kendala. Dan hal tersebut dapat mengakibatkan UD Mandala Jaya kalah saing dengan toko lainnya. Hal ini juga dapat menimbulkan adanya kecurangan maupun salah input data pada data penjualan dan data pembelian barang. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, seluruh pelaku bisnis membutuhkan inovasi pada proses bisnis mereka agar lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, UD Mandala Jaya mulai memanfaatkan teknologi ERP dengan software Odoo untuk menjalankan proses bisnis yang ada di perusahaan sehingga menghasilkan output yang dibutuhkan perusahaan. Kami rasa cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.